Tentu setiap kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat mengharapkan kebahagiaan, betul? Karena tidak ada satupun manusia yang hidup ingin hidupnya tidak bahagia. Ya. Semuanya tujuannya kita memperjuangkan, ya, setiap apa yang kita ikhtiarkan, baik itu materi, keluarga, karir dan lain sebagainya. Salah satu yang kemudian kita harapkan adalah kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dan itu ternyata adalah doa-doa yang selalu kita mintakan kepada Allah setiap kita selesai mengerjakan kewajiban kita sholat. Ya, di antara doa yang paling familiar dan mungkin viral di telinga kita, doanya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, coba. Ada yang hafal nggak? Harusnya hafal ini. Hafal ini harusnya ini. Hah? Ada yang hafal? Ya, ini kalau ngedengar surat sama ayatnya langsung bingung nih. Al-Baqarah nih. 201 ini ya. Biasanya Al-Baqarah itu yang hafal semua 1 sampai 5 ini. 255 gitu ya. Ada yang hafal doanya? Al-Baqarah 201. Anak kecil hafal biasanya. Nggak ada yang hafal. Masya Allah, keterlaluan ini kalau nggak hafal. Sebut ayatnya bingung. Coba, kalau doa ini hafal nggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal nggak? Hafal? Hafal semua hafal? Hafal. Nah, tahu nggak doa itu ada di mana? Al-Baqarah ayat berapa? Nah, tadi kenapa nggak hafal? Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Baik, itu adalah doa, ya. Sebagian ulama mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan doa sapu jagat, ya, doa yang menghimpun kebaikan-kebaikan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah doa yang mungkin sebagian kita wajib mendoakannya, ya, selepas kita melaksanakan salat. Ada dua kemungkinan, faham artinya atau memang tidak hafal doa yang lain. Nah, kita masuk doa yang mana nih? Emang nggak hafal doa yang lain atau memang mengerti artinya, ya? Kita minta sama Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka di antara kebaikan yang kemudian endingnya adalah berupa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menggapai hasanah fid dunia tadi, maka setidaknya ada 3 bekal yang harus senantiasa kita persiapkan dan kita miliki, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan selama kita hidup di dunia. Baik, bekal pertama yang harus kita miliki adalah rezeki. Bekal kedua yang harus kita miliki adalah ilmu, dan bekal ketiga yang harus kita miliki dan kita ikhtiarkan adalah hidayah. Baik, ada berapa bekalnya? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Baik, setiap orang butuh rezeki, kita butuh makan, kita butuh minum, butuh, karena kita masih hidup. Tapi orang-orang yang sudah wafat apakah butuh rezeki? Nggak ada. Ada orang wafat butuh minum? Nggak ada. Tapi kita yang hidup di dunia ini pasti kita membutuhkan yang namanya rezeki. Maka berkaitan dengan rezeki, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud di ayat yang ke-6. Nah, adik-adik boleh dicatat, ya. Nanti ditanya biasanya di akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin
في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada satupun makhluk melata, makhluk bergerak, makhluk bernyawa yang hidup di bumi, melainkan semuanya telah Allah jaminkan rezeki atasnya. Dia mengetahui tempat di mana ia berada atau kediamannya, dan tempat penyimpanannya atau tempat kembalinya. Kullu fi kitabim mubin. Semuanya rezeki, ya, ikhtiar kita, tempat di mana kita berada, tempat kembali, kemudian kita selepas mencari rezeki, kullu fi kitabim mubin, bahwa semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu keyakinan bagi kita teman-teman semua. Setiap makhluk yang hidup pasti sudah Allah jaminkan rezeki atasnya. Apa poinnya? Jangan sampai kita manusia ketika hidup, kita punya iman, menjadi orang-orang yang khawatir akan rezeki. Tahu cicak? Tahu cicak? Di mana cicak hidupnya? Di dinding. Sampai dibuat lagu. Ya. Apa lagunya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baik, pertanyaannya, ya kok bisa cicak yang hanya diam-diam merayap, ya, hidupnya di dinding, makanannya adalah nyamuk yang bisa terbang ke sana kemari? Mungkin dalam logika kita tuh sulit, tapi mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah jaminkan rezeki untuk cicak, seekor nyamuk yang dia terbang, mendekat, lalu cicaknya diam-diam merayap. Dia cuma diam-diam hap, tangkap. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, tahu bayi? Tahu bayi? Tahu? Semuanya pernah jadi bayi? Pernah? Pernah. Baik. Ketika kita lahir, apakah kita sudah punya pekerjaan? Belum. Ya, nggak ada bayi baru lahir langsung megang komputer. Lagi ngapain deh? Ini lagi coding gitu. Ada gitu ya. Atau misalnya pagi-pagi bayi gitu, usia 3 tahun berangkat ke Jakarta, ngapain? Kayak kerja gitu. Nggak ada. Tapi Allah jaminkan rezeki itu untuk bayi walaupun dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia kan hanya bisa satu suara saja, nangis. Ya, cuma nadanya beda-beda biasanya. Ya, nada pendek, lapar gitu ya. Nada panjang, ngantuk mungkin. Tapi dia, Allah jaminkan rezeki lewat orang tuanya, yang dengan itu kemudian dia mendapatkan haknya, ya, jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir tentang rezeki. Ya, karena rezeki itu sudah Allah takar. Jadi setiap dari kita tidak akan mungkin rezekinya tertukar satu sama lain. Maka kalau kita melihat, ya, di Quran ada beberapa ayat mengatakan tentang rezeki. Setidaknya kita bisa simpulkan rezeki itu, ya, ada dalam 3 bentuk tergantung bagaimana kita cara mengikhtiarkannya. Yang pertama adalah rezeki yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya Quran surah Hud ayat yang ke-6. Yang kedua adalah rezeki yang digantungkan. Ya, bukan berarti rezekinya digantung di atas ya. Jadi jangan berpikir rezekinya kayak kita main 17-an kayak gitu ya. Digantungin. Rezeki yang digantungkan maksudnya apa? Rezeki yang digantungkan itu adalah rezeki yang kita perlu ikhtiar, perlu pergerakan, perlu aktivitas untuk kemudian bisa mengambil rezeki yang Allah gantungkan. Apa dalilnya? Ada dalam Quran surah Al-Mulk di ayat yang ke-15. Ini hafal semua nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwalladzi ja'ala lakumul arda dhalulan
وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki yang Allah datangkan kepada kita. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Teman-teman, rezeki yang kedua ini adalah rezeki yang Allah gantungkan, di mana kita perlu ikhtiar untuk kemudian bisa menggapai apa yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya kemudian ada yang namanya aktivitas, ya, pekerjaan. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pengusaha, ya, ada yang jadi influencer dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi kita kasih analogi berupa cicak. Cicak kalau diam saja, ya, enggak diam-diam pakai merayap, mungkin dia tidak akan mendapatkan nyamuk. Tapi cicak perlu diam-diam, ya, merayapnya diam-diam gitu ya, untuk kemudian dia bisa mendapatkan nyamuk.